Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2478872 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah Cloud Computing 1, di mana di sini saya sampai di chapter 5, yaitu Lab Configuring Virtual Machine System Disk. Jadi di lab kali ini atau di praktikum kali ini pada kita akan melakukan konfigurasi storage di mana berbasis blok pada OpenStack yang digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan aplikasi seperti ephemeral disk, volume tambahan, snapshot, hingga transfer volume antar project. Tujuan utama dari dari lab ini sendiri itu untuk memahami bagaimana storage itu bisa bekerja pada instan, terutama perbedaan antara ephemeral disk atau sementara dan persistent volume atau tetap, serta juga bagaimana mengelola data supaya tetap aman dan fleksibel dalam lingkungan cloud. Mungkin kita langsung saja masuk ke langkah praktikumnya ya. Di sini saya sudah men-start seluruh servernya, workstation sudah aktif juga. Kita cukup klik open console, lalu kita buka konsolnya, kita bagi dua lah ya. Oke, gini. And then kita masuk ke terminal, di mana kita akan melakukan seluruh konfigurasi di terminal ini. Kita perbesar terlebih dahulu supaya lebih enak ngeliatnya. Oke, dan next kita masuk ke step pertama. Kita akan menyiapkan environment supaya seluruh resource yang dibutuhkan itu sudah tersedia, sudah siap, dan tidak terjadi konflik dengan praktikum sebelumnya. Kita salin saja ya. Oke, kita tunggu sampai semua prosesnya sukses. Tetap tunggu sampai semuanya sukses ya. Nah, sudah selesai. Oke, jadi setelah environment-nya sudah siap ya, langkah berikutnya kita akan buat flavor dengan tambahan ephemeral disk menggunakan user operator karena dia membutuhkan hak akses admin ya. Di sini kita
melakukan login sebagai operator terlebih dahulu tempat mereka. Oke, sudah masuk ke operator 1 ya. Next, kita akan membuat platform menggunakan nama review ephemeral dengan spesifikasi RAM-nya 2048 MB, disknya 10 GB, ephemeralnya 5 GB, dan itu vCPU. Kita saat saja. Inverter. Stack error argument. VCP. Oh, VCP. Oh, oke. Dan sudah. Oh ya, disclaimer teman-teman. Jadi, uh, flavor ini sangat penting ya, dikarenakan dia nantinya yang akan menentukan bahwa instan ini uh, akan memiliki ephemeral disk sebesar 5 GB yang bersifat sementara. Dalam artian dia akan menghilang jika instannya itu dihapus. Selanjutnya kita masuk ke oh, selanjutnya kita akan berpindah user ke developer untuk membuat instannya. Oke, oke sudah masuk sebagai developer 1 ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat instance dengan nama production server 5 menggunakan flavor yang telah dibuat.
Sudah ya. Sudah memunculkan output sama seperti contoh. Selanjutnya kita akan mencari floating IP yang tersedia. Oke, sudah dapat. Di sini kita dapat IP yang terpakai ya. Ini. Kemudian kita akan attack ke instannya. Berapa? 172, 25, 250, 153. 153. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan koneksi ke instan menggunakan SSH ya. Satu lima tiga. Jadi apa dia pakai 145 kayak contoh? Sebentar. Oh, ini sudah berhasil dan sudah login nih sebagai cloud user. Artinya login SSH-nya sudah berhasil ya. Oke. Di dalam instan itu dilakukan pengecekan blok device-nya guna untuk memastikan bahwasanya ephemeral disk-nya itu sudah terpasang atau belum menggunakan perintah. Oke, sudah terpasang ya di sini karena ada tertera device-nya Fidel, boot start-nya 2048, dan lain sebagainya. Ini saya 10G dan lain sebagainya. Lalu ada keterangan disknya 5 GB dan lain sebagainya. Ini ada disk label type, disk identifier, semuanya sudah ada. Jadi pengecekan blok device untuk memastikan ephemeral disk sudah terpasang tadi sudah berhasil dan memang sudah terpasang. Di sini output menunjukkan adanya disk tambahan yaitu dev FDB sebesar 5 GB yang merupakan ephemeral disknya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan mountnya menggunakan perintah dev df-h. Oke, di sini terlihat bahwa dev FDB-nya sudah otomatis termount ya. Di per MNT. Oke,
yang berarti abnormality sudah siap digunakan oleh sistem ya. Setelah verifikasi ini selesai, kita akan keluar dari instannya. Oke, kita kembali ke developer 1. Selanjutnya, kita akan buat volume tambahan atau persistent storage sebesar 1 GB. Oke, sudah. Jika sudah available, kolom kemudian di-attack ke instance. Oke. Oke, di sini production volumenya sudah available ya. Cover berikutnya kita akan buat snapshot dari volume. Namun sebelum itu volume harus dilepas terlebih dahulu dari instance tadi. OpenStack server at volume production server vice production volume. Oh iya belum. Oh iya apa sih? At volume. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi bahwa volume sudah terpasang dan statusnya menjadi in use. Nah, selanjutnya ini baru kita akan buat snapshot dari volume. Namun sebelum itu kita lepas terlebih dahulu volume yang tadi ya. Kita lepas volumenya. Nah, pencet. Selanjutnya, ini kan udah dilepas nih. Kita baru akan buat snapshot dengan nama production snapshot 1.
Oke, sudah. Oh iya, Synapse sendiri itu berfungsi sebagai backup datanya ya dari volume yang ya, yang bisa digunakan kembali apabila kita memerlukan gitu. Oke, tahap selanjutnya kita akan melakukan transfer volume ke project lain menggunakan dashboard, di mana kita harus mengakses link ini di Firefox. Kita set terlebih dahulu. Lalu kita buka Firefox-nya. Kita salin. Login to dashboard using, oh sudah login ya karena sebelumnya saya sudah membukanya untuk praktikum chapter sebelumnya, mungkin dia masih login sebagai developer 1. Oh ya, ini sebagai developer 1. And then you click project and the user, you ensure the production project is select. Oke, kita sudah di production. Navigate to project, volume lagi, locate production volume 1. Klik the action menu. Action menu. And select create transfer. Ini ya. Create transfer. No action. Create transfer. Create transfer. In the create volume transfer window, enter production transfer file for the transfer name. Click create volume transfer. Then click download transfer credential. Okay. And then click save file. In the volume transfer window, save file, volume transfer. Oh ini close berarti. Okay. In a terminal window, use the ls-min-a command to find transfer and use the command display to transfer the credential. Sudah developer 1 ls-min-l download. Jadi di sini kita akan mengecek file kredensialnya tadi ya. Ada student 1 2 student, oke, student. Oke. Kita salin.
Bisa disalin ya. Kok itu sih, Masian? Bisa di sini langsung aja di sini. Kita ketikkan nih. 8796 879 900 D785 43D0 8C6D F76AE 239B 160.txt. Kita coba ya. Oh, oke, sudah berhasil. Di sini ada apa namanya informasi transfer name-nya production transfer one, transfer ID-nya ini, lalu authorization key-nya ini. Oke, di sini kemudian kita akan kembali ke dashboard, pindah project ke research. Research. Navigate the project, follow. Click accept transfer. Set transfer. From the transfer credential, file open the terminal window, locate the transfer ID. Oh, yang tadi ya. Gimana membukanya? Sabar. Transfer ID sama authorization. Coba kalau kita salin. Gak bisa ya. L8796 900 D785 43D0 8C6D F76AE 239B 16. Terus di sini 5D 817T C
5D 817C 4E75 BL F6 3. Oke. Klik accept volume transfer. Confirm that the volume is transferred and then status is available. Oke, successful ya. Sekarang ini kan karena yang ini sudah sukses, kita masuk ke step selanjutnya yaitu pembersihan. Sebelum itu kita cek evaluasinya. Apakah sudah berhasil semua praktik kali ini? Kalau berhasil, oh ini exit. Apa ini? Ini exit terlebih dahulu, kita keluarkan dari developer 1 ya. Oke, kita buka konsol lagi, kita masuk ke apa namanya, root workstation saja. Kita kasih perintah lab review grid. Apakah sudah pas semua? Oke, sudah pas semua, tandanya praktikum ini saya sudah menyelesaikannya dan sudah tepat semua ya, sudah benar semua. Terakhir kita akan melakukan pembersihan environment-nya seperti biasa. Kalau sudah bersih semua, dia akan menunjukkan pesan sukses. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Artinya praktikum ini saya sudah menyelesaikannya dengan tepat, semuanya benar, dan juga sudah selesai. Mungkin kita close terlebih dahulu. Oke, secara keseluruhan dari praktikum ini menunjukkan bahwasanya konfigurasi storage pada OpenStack itu berhasil dilakukan dengan lengkap, mulai dari penggunaan ephemeral disk yang otomatis terpasang pada instan, lalu pembuatan dan pemasangan volume tambahan sebagai storage permanen, lalu pembuatan snapshot sebagai backup data, hingga proses transfer volume antar project
di mana hal ini menunjukkan bahwa sistem storage OpenStage itu mampu memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan datanya, baik untuk kebutuhan sementara maupun jangka panjang. Serta juga dia akan mendukung mobilitas resources antar project dengan aman dan terstruktur gitu. Jadi praktikum di sini saya sudah selesai semua ya. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.